Hello, welcome back to the Young Blood Podcast. I miss hearing that, Mal. Yeah, dude, it's been how many months we haven't released an episode? It's last episode I checked was September 6th. Yeah, in September. That's like 6 months ago. 6 months ago, Mal. That's crazy. What happened? Yo, cause like We busy. no, we busy and COVID's going down, and all we do is just every weekend we just party hard, you know. what I'm Party saying? hard. After work shenanigans. And now with a new wave coming in, And a new episode because We back. because we have nothing to do. yeah. Oh Lu udah kena COVID belum sih? Belum bro, gue belum. Gue masih belum lulus. Gue belum alumni. Oh, belum alumni ya, belum alumni ya. Iya, ini lagi parah-parahnya COVID. Tapi ya sebelum kita rekam ini kita semua antigen, kita semua PCR. Gue sih PCR sih sekali, antigen 2 kali bro. Oh iya ya, udah banyak ya, Pak? Keep safe bro, gila. Lu tau kan kasus ini berapa? Iya. 40.000 anjing. Iya, 40.000. Gila. Makanya ini podcast bener-bener health and safety protokol ya, Mal. Udah prokes semua, man. Udah prokes semua. Prokes, bro. Nah, kita juga kedatangan 2 tamu nih, Mal. Oh, The ya, usuals. The usuals, kita ada Asila, Raja Cikajang. Raja Cikajang. Raja Cikajang. what's Ratu up? Cikajang. Ratu Cikajang. Kita ada Matthew, Raja Rawasipur. What's up. Kedatangan lagi nih. Apa kabar? Kabar, Baik, bro. baik. bro. Mantap ya, udah lama kangen nih podcastnya. Iya bro, gila it's been a while. And sorry kalau kita lama banget. We've been enjoying life. We've been enjoying. Life is good recently. Life's good. Life's been good. Enjoy And, aja, enjoy. What about you, Shels? How's life, yo? Life is good. Life's good. Can you elaborate that? I got a job. Hey, again? I got a roof over my head. Spit that shit. Spit that shit. Oh, what else, Shels? What else? Udah. Alright, that's it. Udah. That's it. For the That's- next episode. Oh, right. Ya, ini terakhir tuh September 6. Even our latest episode like before this, lu belum mulai kerja, Mal. Ceritain dong, lu kan udah mulai kerja sekarang. Well, yeah, dude. Just got a new job. Yes, in nice. October, like a Banking? banking, a management training. Okay. So it's been good, man. It's been challenging. It's been yeah, dude. Every day is just all the grind. You know what I'm saying? But you know, the grind never stops. And even though it's grinding every day, you learn a lot. You know. Okay. Grind 3 times. You said grind 3 times, Mal. Oh, right. Capek dong ya weekend, Mal. Capek Dude, weekend. Capek. Dude, the schedule has always been kalau setiap Jumat Yeah. kerja udah gas kemana gitu. Iya, gas kemana? Sekarang kita nggak bisa kemana-mana anjir. Iya, sekarang nggak bisa Can't go anywhere, kemana-mana. bro. Heeh. Iya, tapi ini COVID lagi parah banget sih. Gue kan Desember kemarin ke US, Yeah. itu gue kena di sana. Dang. Yeah, it was pretty bad, dude. It was pretty bad. That ain't pee. Iya, dude, that ain't pee, man. Gue sakit, gue jadi baru landing dari US hari pertama, tiba-tiba tenggorok gue gatal. Yeah. Terus gue kayak batuk-batuk nonstop. Terus udah tuh 7 hari demam, batuk, flu-like symptoms sampai gue agak remehin COVID ya. Soalnya kan gue awal-awal denger COVID, oh ini cuman COVID's a hoax. cuman kayak untuk orang-orang yang rentan doang kan, kayak orang-orang Joking. tua I'm joking, gitu, don't cancel orang-orang me. comorbid gitu ya. Tapi gue di sana lumayan parah. Dan keluarga gue juga rata-rata pada kena ya. Yang lain tuh nggak ada yang separah gue. Jadi gue waktu itu sempet kayak lagi parah-parahnya ini, lagi demam, batuk parah banget. Gue mencoba ambil air sendiri gitu. Gue keluar kamar, gue coba ambil air sendiri. Gue isi air dari berita, gue isi gitu. Terus tiba-tiba gue blackout. Damn. Terus bangun-bangun kaca gelas gue di on my forehead. Jadi gue jatuh kena kaca. Terus gue tiduran di koper gue. What? Iya, Separah itu, bro. separah itu. Gila. Makanya men, ini orang-orang harus prokes, Mal. Bro, itu kayak that reminds me of a scene, man. Have you guys watched The Hangover 2? No. No. Yeah. Masa belum? Oh, Hangover 2 ya, cuman gue The one what that scene are you backup- talking about? The one that Leslie Chow, you know, that small Asian guy. It's like, you guys wanna hear the greatest story ever? Snorts a coke, pass out. It's That was me, Mal. you, right? That was me, Mal. Lu juga kena kan, Shil, waktu itu? Di US? Oh, yeah, Terus tell me gimana? your experience. Tell me your experience, man.
Ya mungkin nggak separah Andy kali, tapi kayak lebih kayak flu gitu sih. Ya kayak yang penting minum vitamin, terus ya tes sering-sering lah, dan ya pakai masker terus. Ya, Di US kan kena? Iya. Ya alhamdulillah kita sekarang semua berempat sehat-sehat aja ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya. Makanya itu Yang penting prokes zaman sekarang. Ya, yang penting prokes. Pakai masker. prokes. Lagi musim booster nih, musim booster. Iya, kalau mau booster. Udah pada dapat belum? Udah gua. Sama-sama. Gua booster gua Astra, Kombinasi. bro. Kombinasi gua. Lu tau kan di Indonesia mau bikin vaksinnya sendiri, tau kan namanya apaan? Apaan? Apa sih namanya? Merah putih vaksin. Oh, Itu iya. dalamnya pasti Amer. Wah, dalamnya apa aja sih orang galak. Enggak bener. Gue kayak lihat di berita gitu. Like I saw in the news that the Indonesian vaccine, bro, the liquid is black. It's black. It's black. No, I'm not joking. Like the news berita apa sih, breaking news Indonesia development vaksin sendiri merah putih. Itu vaksin tuh Abidin, tahu Abidin nggak lu? Abidin anggur merah bir dingin. Ya. Tapi bulan-bulan yang Oktober November itu sebetulnya seru banget ya. Kita hampir setiap minggu loh malah tuh. Itu kita pergi terus. Bro. Gak ada apa, Dude, gak ada kasus was like 400, really low, bro. kayak it was really low gitu. Kita kemana aja sih? Ini mana-mana kemana-mana. Iya, kemana-mana ya. Shout out Foya. Shout out Foya. Kita sempet ke Wah, itu gila. ada fase yang gue udah kayak nggak peduli lagi tuh. Oh iya. Kita ke Foya kayak Ciao, ketemu ciao ketemu ratusan orang itu udah kayak bodo amat tuh. Udah Bodo Kayak amat. parah banget. Iya, tapi sekarang giliran lagi wave kayak gini, setiap hari gue dapat WA mal. Dari temen gue, bonyok gue, dari uncle gue, dari sepupu gue, pasti ada yang bilang gue baru kena. Jadi gue kayak mau keluar aja takut nih sekarang kan. Iya sih. Ya, dan tapi ya udahlah, kayak gue udah capek mal. Udah 2 tahun ya. Udah Ya, tahun udah bro, capek ya. Lama bro. Tapi ini bulan apa sih? Februari ya. Harusnya nih gue ada masuk lagi kantor nih. Iya. Udah ngantor lagi. Cuman ya Omicron gini ya WFH lah. Ya, bro, Optimus Prime bro, gila. Diperpanjang. Jadi WFH nih. Kalian masih pada WFH kan? Iya nih, gue sih masih WFH. Kita satu kantor, Matt. Oh iya. Oh iya, ini kan satu perusahaan. Gimana sih? Tapi lu sempet ke kantor kan waktu itu? Iya, gue sempat ke kantor 2 bulan. Ya pas zaman-zaman November, Desember gitu sih. dia dapat lah ya. Dapat, iya. Tapi pengalaman gue ya, gue kan waktu itu WFO lumayan lama. Lebih enak WFO jauh daripada Oh WFH. iya, gue lebih enak WFH. Mungkin yang di sini yang masih kuliah atau apa mikir kayak gue kalau kerja kepengen WFH gitu. Awal-awalnya sih enak. Awal-awalnya kayak lu bisa kayak tengah-tengah meeting tidur lah, kayak tengah-tengah meeting Oh, lagi iya. nge-cafe lah. Terus mau kerja di rumah temen juga santai, tapi ujung-ujungnya menurut gue bosen. Jujur bosen sih. Enggak men, masalahnya WFH itu ya kayak orang kantor tuh nggak dengan segan-segan tuh ya kantor kan kita biasa selesai jam 6 sore ya. Iya. Jam 8, jam 9 kadang mereka masih bisa WA, bisa dihubungin gitu. Tadi lupa nih minta gini. Ya, jadi kayak menurut gua work hours-nya lebih panjang gitu kalau WFH gitu kan. Mentang-mentang WFA ya, dia jadi kayak kepengen kayak lu kerja lebih banyak mungkin. gitu. Iya, padahal gaji kagak naik juga ya. Tapi ya udahlah, kita bersyukur aja. At least sekarang kita masih ada kerja times like this. Tapi ya seru aja sih, WFH ya. Lu bangun gak usah pagi-pagi, ya kan, gak usah ribet cari transport ke kantor. Terus ya, tapi jujur aja WFH gini gue back to old roots, gue kadang bobo siang gitu. Jadi seger ya. Chill bro, chill. Chill. Tapi kayak di antara kita semua jujur, dia kerja paling keras. Karena si Mal ya, dia jam 8, jam 9 aja, kadang masih depan laptop. Oh iya. Ngapain bro. sih Mal? Lu Bro. disuruh apa sih? Enggak men, banyak proyek bro. Oh, banyak proyek lah. Banyak proyek. Asik. Banyak proyek, Asik. nggak bisa. Oke, NDA. Gimana? Maksudnya kayak ya, maksudnya emang gua kan kerja di trainee kan. Iya. Maksudnya kayak bener kayak gua diekspektasi pekerjaannya setahun harus dikompresi ke 4 bulan gitu. Oh, Jadi gue oke. diekspektasi Dia di apa? Kompresi. 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 Lu lagi demam. Harus dikompres.
Iya. Maksudnya kayak zip file kan gitu, compress bro. I have to compress it in 4 months gitu. Jadi kayak terus pindah-pindahan gitu. Jadi kayak ya men, makanya the grind never stops gue bilang kan. Tapi gue salut sama lu Mal. Kayak kalau gue kerja sekeras lu, pasti gue udah bete duluan, udah kayak komplain ke lu pada. Lu nggak pernah komplain ke gue. Bro, gak Banyak pernah banget komplain. teman-teman gue kayak kerja gitu-gitu kayak komplain dan wajar. Iya. Tapi kalau lu happy terus loh. Atau itu di luar doang ya, dalam hati hancur ya? Enggak, gue tau kenapa. Lu kerja keras gitu, tapi asal tanggal 27 Gajian. rekening Iya. nambah, yang penting Bener, udah bener. enak. Ya bro, dude. Terus kan kita Nih, ditraktir guys. Jameson ya Mal. Iya. Iya loh, Itu gila. secret Shields. Ini tiap Jangan Batavia ya Mal. Jangan lupa. tiap minggu nih maklar Jameson nih. Lumayan lah. Enggak bro. Enggak, tahun depan lu naik gaji, kita upgrade ke Glenfiddich lah ya. Iya, Jangan ketinggian Glenfiddich. Jangan makan. Kasihan. Iya ya bro, tapi gue ada kayak mindsetnya sih untuk kerja itu. Apa tuh? Apa tuh? Mindset ya itu adalah whatever, like even though you don't like it, you don't seem motivated, you know, you just gotta do it and just keep going through it. And I feel like gue belajarnya baik banget sih, because of this stress work. Gue kayak makin kayak orangnya lebih tough, lebih tough gitu. Jadi kalau kayak any one of my superiors or kayak everyone kayak, oh you're not doing good enough gitu, then you work until you do good enough, you know. Amen to that. bro. Amen to that. Tapi kayak beneran Setuju. Karena kita masih muda juga Kita ya. masih kan? muda aja, Masih kita juga. nggak boleh- Ngapain males-males sekarang? kita nggak boleh you know cengeng gitu, you know, you have to be tough bro. Nggak boleh cengeng. Ngapain cengeng gitu? Matt, beda banget ya sama Bali di September ya, Pak. Wah, September langsung golf setiap hari bro. Money changes people, man. Nah, ini pertanyaan gue yang gue pengen nanya nih ke masing-masing. Jadi, kita kan pertama kali nih ya, selama 21 tahun, kita kerjanya cuma sekolah. Tapi tahun kemarin, kita mulai make money gitu ya, Nah, sekarang gue tanya, lebih seneng sekolah, lu kerja keras, ya lebih bebas, tapi lu nggak make no money, no financial freedom, atau sekarang, lu kerja keras, tapi di tanggal 27 itu lu dapet sesuatu. Menurut gua sih ya, gue lebih suka sekolah sih. Karena kuliah tuh, menurut gue ya, college is the best buat orang-orang yang SMA ya. The best for The best 4 years in your life is college sih. Kayak Jujur. those are the 4 years that you cannot take back. Kayak ini orang all these motherfuckers right here, you know what I'm saying? Anak-anak yang masih SMA, SMP, lu dengerin kita deh, gila. Kuliah 4 tahun tuh bahagianya luar biasa sih. Luar biasa. Yes, lu susah-susah kita bisa belajar kalau buat ujian atau project atau apa sampai jam 3, jam 4 pagi. Cuman kayak man, the memories terus juga kayak perjuangannya tuh asik banget. Asik banget, apalagi lu kalau di kuliah sama teman-teman yang maksudnya connect lah sama lo, ya nggak? In the words of Gary V, one of my personal motivators. You guys don't know Gary V? He's like a motivator gitu. Yo, college is a 4-year vacation. Yeah. That's facts, right? Facts. No Facts. brainer. But like also like college is where you express yourself kan. Lu harus beradventure. Tapi ya kalau gue jawabin pertanyaan Andy tadi, ya menurut gue ada bittersweetnya lah. Kalau kuliah enaknya lu juga, menurut gue tuh kuliah kayak lu mikirnya lu masih stres PR lah, quiz kayak ujian, project. Cuman kayak lu tuh belum ditimpa atau belum ditabrak sama yang namanya truk kehidupan gitu. Iya, benar. Dan gue ngerasa banget pas gue udah balik dari US, balik ke Indo gitu, mulai kerja, baru gila, lu udah mulai, apalagi pas hari itu gue inget banget kita sign kontrak buat mulai kerja ya, gajinya agree berapa, benefitnya apa, udah mikirin asuransi. Asuransi jiwa. Enggak lah anjir. Maksudnya lu udah mikirin. Yang gue shock tuh kayak gue harus bikin DPLK, saving untuk retirement. Bro itu Gue kayak sih cuma tanda tangan doang sih. Gue nggak perhatiin. Teman-teman jangan kayak Maldini ya. nggak, cuman kayak menurut gue kayak itu yang gue baru merasa kita tuh mulai adulting. You know what I mean? Gimana lu, Shil? Kalau gue sih, gue ngerasa
kerja enak ya karena kita dibayar, terus kita walaupun kita kerja keras dan kita dibayar. Kalau sekolah kan kita kerja keras dan gak dibayar gitu Dibayar kan. mama. Dibayar mama. Iya, Tapi bayar mama. Bayarnya juga dikit kan gitu. Iya. Kalau sini kan benar-benar uangnya buat kita semua, dan on top of that kita juga banyak belajar gitu loh. Kita jadi kita belajar, kita kerja keras, at the same time kita juga dibayar gitu. Bener. Jadi kalau menurut gua sih ya kerja bagus, cuman ada at some point menurut gua kalau misalnya lu mau naik pangkat, lu mau apa gitu ya, bagus misalnya untuk kembali sekolah lagi tapi untuk cari ilmu tambahan biar bisa naik pangkat di kerjaan berikutnya. Iya. Asik. Itu bisa. Gila asik ya. banget. Gila. Teman-teman jangan kayak Maldini ya. Kalau dibaca ya. Iya ya, gue bercanda, gue baca. Kalau Hashila asik, kalau Maldini so asik. So asik kalau bro. Maldini so Ya. asik. Tapi at the end of the day enjoy life sih. Iya. Find the job that you want. Find the job that you enjoy every day. Cuman kalau gue bisa pesan untuk kalian semua yang mendengar asik, menurut gue apalagi kita masih muda ya, kita stay hungry aja sih, karena Stay hungry, bro. kayak yang namanya comfort zone itu tuh mematikan men. Enak banget sih comfort zone, lu nerima gaji ya, aka nerima gaji buta gitulah, kayak santai kerja ya gitu-gitu aja. Kalau lu nggak stay hungry, lu mau semaju apa ya? Dan Betul. kita selagi masih muda masih bisa banting tulang lah ya. Asik. Kalau gue tuh di pas kerja yang gue nyadar tuh, kan kalau kita kuliah kita kan semua satu level ya. Iya. Kita semua satu level, kita sophomore, junior, senior, ya udah kita emang 1 tahun lagi lulus, 2 tahun lagi lulus gitu. Jadi ibaratnya tuh posisi kita di hidup tuh sama gitu, semuanya setara gitu kan. Tapi pas lu mulai ngantor, itu lu ketemu tuh sama banyak orang gitu, banyak orang yang they're in different stages of their lives gitu kan. Dan menurut gua karena lu sehari-hari exposed to those different people, lu belajar bakal jauh lebih banyak daripada misalkan lu belajar dari kayak lu hangout sama your classmates, sekarang lu hangout sama your coworkers yang ada yang udah managerial level, ada yang udah CEO level dan lain-lain, dan ujung-ujungnya lu bakal belajar lebih cepat sama orang yang lebih berpengalaman menurut gue gitu. Sampai gue mikir kayak gini, lu tau kan, lu pada semua pernah main Pokemon kan? Yeah. Pokemon tuh ada kayak level-levelnya kan, level 20, level 30 gitu. Kayak kalau di kuliah semua levelnya sama, level 1 gitu. Kalau di kantor tuh ada yang udah level 40, ada yang udah level 57, Level ada 99. ada yang udah masih level 2, ada yang level 3, dan dari semua level itu lu bakal belajar banyak menurut gue gitu. Dan itu yang ya sama sih, gue sepakat, gue tetap lebih suka kuliah, tapi in terms of growth ya, in terms of kayak my individual kayak in my individual growth, menurut gue 1 tahun ini gue lebih grow daripada gue 4 tahun kuliah, jujur aja. Setuju. Gitu. Ya, setuju. Karena kan ya after kuliah kan, after we get our degree, it's like we're hit by this, you said truck of life lah. Yeah. And we need to survive kan. We need to get our money, we need to get our guac, we need to gain experience gitu. And unfortunately there's some people that are not like that, Yeah. you know. I know some people yang they haven't been prepared. Siapa tuh? Who you calling out? I'm not calling out for anyone. a boxing match? I'm not calling out anyone, but like just for the people who's like kayak habis kuliah terus kayak hidup santai-santaian, ya don't, you know, rather fail than do nothing, you know. Rather fail on like, let's say, getting fired from your job. It's shit. Being fired from your job is shit, but at least You like, learn. you learn and then you go into the next year. Daripada grow. you grow. Daripada you don't do anything with your life, man. That's the thing, bro. That's the sitch. Gila, podcast ini gue baru tahu sekarang kita so humble dan so Ya ini cuma 15 menit yang awal kalau kita kayak gini. Tapi ya gue setuju sama lu, karena orang tuh ya yang baru lulus mereka suka catastrophize kayak anjir dia udah kayak gini, anjir temen gue udah kayak gini, anjir temen gue udah bikin bisnis gitu. Tapi di mata gue tuh setiap orang tuh emang jalurnya beda-beda. Ya, punya jalannya Iya, sendiri. Iya, iya. semua orang jalannya beda sih. Dan lu kalau percaya, lu kayak kerja keras terus, ujung-ujungnya kayak yang lu kepengen sampein itu bakal nyampe kok ujung-ujungnya. Iya. Dan kayak jangan anxiety sekarang kayak aduh kok gue gak good enough, aduh kok kayak Iya. teman-teman gue lebih bagus daripada gue. Enggak, kayak
banyak banget kok orang sukses, orang yang berprestasi yang baru dapat itu pas mereka umur 30, 35. Yeah. Dan kita masih umur berapa sih? Masih 23, 24 kan, masih muda banget. Yeah, bro, it's you get so much time, you know. Iya, masih muda banget, Iya. Makanya yang gue setuju sama lo, now's the time to make mistakes. Yeah, make as many mistakes that you can, bro. Like just fail, tapi at least you do gitu, right? Ya, kalau yang penting kalau jatuh bangun ya. Jatuh bangun gitu, pick yourself Cuman up. ya maksud gue ya kita jadi orang juga jangan iri lah. Pertama appreciate what we have, tapi juga jangan iri kepada orang yang lebih sukses karena lu ngapain iri buang waktu, mending lu put your head down, think about yourself, gimana caranya gue meraih level tersebut gitu. Kalau gue mikirnya gini, ini game itu kayak golf mal. Karena lu nggak lawan sama orang, lu cuma lawan sama diri lu sendiri. Iya, Ya lu tinggal bandingin aja lu sekarang sama lu tahun lalu, improve atau enggak. Kalau di improve yaudah happy aja dong, gak usah mikirin orang-orang lain gitu. That's true. Iya. Nah, itu that's like the bullshit. Take the bullshit away. Now, what's the Jangan-jangan kita hipokrit semua. Gue juga anxiety padahal mikirin orang-orang lain. tapi sekarang Kemanusiaan. Tapi sekarang kita ngobrolin apa serunya kerja. Ya. Kalau gue seru banget kayak udah selesai kantor nih ya. Selesai kantor, udah jam 4 lah. Jam 4 mah biasa Jumat jam 4 tuh biasa orang tuh udah tutup laptop lah gitu. Itu di kantor gue kerjaan main pingpong, jalan sama teman-teman gitu. Dan kayak you know karena lu tuh sekantor lu kan kayak you're like in one military unit gitu. You're striving for one goal. Lu nangis bareng, lu susah bareng. Jadi pas lu hangout sama mereka itu jauh lebih seru. Nggak tahu kenapa ya. Jadi gue sih personally dan gue juga thankfully ngalamin itu tuh setiap minggu hangout sama coworkers gue. Terus kayak gue tahu dia kemarin tuh susahnya di mana di meeting ini. Gue tahu dia susahnya di mana gitu. Tapi kita ada satu waktu nih di weekend yang udah kayak hangout aja dan feelingnya beda loh sama hangout sama temen. Gak tau ya. Dan gue suka sih hangout sama coworker ya. Gak tau kalau sama lo pada gimana. Gue juga di startup ya. Jadi rata-rata seumuran gitu. Mungkin kalau yang dari banking beda ya. Nih, gue sama Sheila nih, sama Maldeng yang di bank. Well, gue nggak tahu ya, tapi di bank kita ya, kan kita nggak boleh kasih nama banknya kan, for NDA reasons. Cuman kayak di bank kita kebanyakan ya, no offense, tapi kebanyakan di atas umurnya sudah di atas kita lah. Ataupun mungkin ya karena gue lebih baru dari Sheila, mungkin gue belum connect aja sama yang sumuran. Cuman menurut gue serunya tuh di kerja. Ini agak nerdy, cuman kayak gue baru nyadar semua yang gue pelajarin di university itu kayak probably cuma 20% yang kepake. Cuman 80% 80% yang gak kepake itu bukan berarti kebuang, tapi itu lebih untuk prepare us mindsetnya gitu lah. Cuman yang serunya di kerja ya itu kita perang bareng, kerja bareng, ngejar target bareng, presenting bareng, dimarahin bos bareng. Cuman yang bikin seru tuh kayak afternya gitu. I feel like the hard times are what brings people together. Dan when you celebrate, we celebrate. Gue sih suka ngomong kayak if you work hard, you gotta play hard juga. You know, yeah. What y'all think? Ya sih, menurut gue kayak gue sih ya kan gue trainee right, so I have like my batchmates gitu kan, and they're like Batchmates maksudnya kayak so seangkatan like, gitu. Seangkatan gitu. So, Oh jadi lu semua mulai bareng gitu? Mulai bareng gitu. Kita training. Kayak kuliah gitu dong? Ya like that ya, basically like that. Kita mulai bareng, tapi sekarang kita terpencar kan di different divisions right? Yeah. Karena it's a trainee program right? Rotasi gitu ya? Rotasi gitu. So yeah, dude, they're nicest people I've ever met. Oh that's good, good. They're really nice. Yeah. Selalu kita kayak like ada grup sendiri. And terus ya kadang-kadang kita kayak you know some banter gitu, kayak kita selalu ceritakan kayak experience kita bagaimana like that. But I think menurut gue kayak mainly gue suka kerja tuh di dalam kerja itu feedback sih. Gue suka. Feedback ya? Gue lama-lama, cause when I first started, I was really bad. Like I was so bad karena gue selalu kayak I'm a very chill guy right, but this job made me to be not chill, you know, like you have to plan your stuff before. Ya sekarang gue sebelum hari kerja,
agenda gue 9 ke 10 berapa gitu. That's not like me, man. I'm young, bro. I'm hip. Why do I do that? I ain't know that shit, bro. Hip. I'm hip. Hip, but like maksudnya I'm a very spontaneous guy. But now Tapi sekarang harus terstruktur gitu. It made me that way. Iya, berubah banget ya dia. You know what I'm saying? Berubah banget ya. Every day has to be something. Gue jam 10 ngaturin schedule gue sendiri, ngaturin meeting gue sendiri. Terus ya gue diajarin itu. Kok enggak ya gue miss aja gitu. So yeah man, it's just and also like jadi lu berubah for the better ya. Yeah, berubah for the better as a professional. You learn a lot gitu. You learn. And then like the next time kalau gue kerja di tempat lain atau rotasi di tempat lain, kayak gue udah tahu kayak basicsnya tuh kayak gini gitu, like how you talk to people juga. And terus gue juga ngomong tuh my job requires me to talk to like Tokopedia juga, and like all other these like startups, right? Sama. Yeah, but it's like so different. Like a bank and a startup is like freaking langit bumi, you know? But it means like Earth heaven. So like I have to learn how to speak to like all these different people, and it made me a better worker gitu. So yeah, that's what I like about work sih. Nah sekarang yang paling lama sebetulnya Hashila yang udah kerja. Lu udah kerja lama banget kan? Udah hampir 2 tahun kan? Ya 1,5 tahun lah, sekarang 1,5 tahun. Ya 1,5 tahun. Ntar lagi 2 tahun lah. Ntar lagi 2 tahun. Gimana Shil? Kalau gua apa yang buat lu kayak seneng sebetulnya kayak kerja? Gue senang kerja karena kayak it's not textbook, you know. It's like kalau lu sekolah, lu tes ada jawabannya gitu kan. Kalau kerja tuh sebenarnya nggak ada jawaban yang kayak A, B, C gitu kan. Jadi kalau gua ada ide, ya bisa aja benar bisa enggak gitu kan. Dan kalau misalnya enggak pun ya bisa dijadiin benar gitu kan. Benar. Nah itu suatu hal yang gue suka. Mungkin yang tadi lo bilang kayak lo bisa kayak connect banget sama coworkers lo gitu. Menurut gue karena kita ya kayak gue sama Matt kan jarang banget WFO gitu kan. Kita selalu di rumah jadi kita sebenarnya nggak gitu bisa kayak ngebond gitu lah. Cuma pas gue sempet WFO 2 bulan itu benar-benar seru sih, kayak setelah kantor. Iya kayak kita ke ya kayak barbecue lah. Iya seru. Iya seru. Nongkrong. Iya. Ada kegiatan. Terus gue sama Mal juga gue di associate program. Nah itu gue juga kayak jadi kita batch bareng gitu. Bukan sama sih, cuma kayak lame. Iya nih. Terus kayak ya udah jadi kita barengan lah, kita kadang suka ketemuan grup-grup gitu kan. Tapi ya yang gue suka sih kayak ide gue selalu dianggap dan kayak bener-bener dipakai gitu. Dan walaupun itu mungkin nggak jawaban yang terbaik, cuman itu bisa menjadi jawaban yang terbaik gitu. Iya, ini si Hashila tuh udah lama banget loh kerja dibandingin kita. Gue inget banget, gue baru balik Jakarta dia udah kerja 3-4 bulan kalau nggak salah. Gila, hard worker nih. Hard worker. Be humble. Sit down. Be humble. Nah, sit down. Tadi kan Matt ngomongin gaji ya. Kan kita udah bikin uang ya, yang selama ini kita mungkin kayak minta dari bonyok gitu ya. Kita udah bikin uang nih. Nah, ini kan uang jadi untuk kita doang kan? Ya. Mau kemana nih? Nah, biasanya kita pakai untuk apa gitu. Gue mulai duluan lah. Kita nggak usah terlalu transparan, cuman kayak ya kasih sekilas aja lah untuk apa. Not that night. Gitu ya. Sensor. Kalau gue tuh bisa bilang kayak misalkan kayak sekitar 20% gitu ya. 20% itu untuk sehari-hari gue. Jadi beli kopi, GoFood ya. Terus kayak apa ya? Kayak beli kayak misalkan gue perlu beli like this office supply kayak gitu. Kayak itu biasanya 20% itu. Nah, I don't know about you guys ya. Mungkin karena kita semua boros ya di sini, karena teman-teman gue semua boros ya. Tapi oke, 20% itu 50% ya. 40-50% itu untuk pergi keluar. Itu yang gak sehat. Ini yang gue kepengen coba rubah di 2022. Exposed. Karena setiap kali kita pergi, itu bisa Jumat, terus Sabtu juga pergi lagi. Kayak gak ada capeknya Mal. Apalagi pas bulan-bulan Oktober November itu ya. Wah. Kadang-kadang hari Rabu Mal, atau hari Kamis. Lu gak usah extra price, lu juga ikut soalnya. Gak. Leave me out of this.
Nah, jadi itu gue saving maybe only 30-40%. Nah, itu yang gue kepengen coba 2022 udahlah. Save that money. Iya, dan Gotta save gue that hopefully sih 50% yang tadi gue bilang itu sekarang gue mulai replace untuk golf atau apa. Yang at least kalau mahal tapi kayak mahal untuk kayak olahraga, bukan mahal untuk kayak minum pulang jam 3 pagi gitu ya. Nah, ini gak usah sespesifik gitu, tapi gue kepengen ya sharing dikit aja lah, kayak misalkan gaji lu 100%, biasanya berapa persen tuh di-spend untuk apa gitu, berapa yang di-save gitu. Oke, kalau gue mungkin nggak persen-persenan ya, cuman tapi gue bisa dengan bahagia ngomong gue lebih banyak ditabung daripada di spend. Nah, itu yang harus diikutin guys. Karena itu enggak, karena gue kayak dari kecil tuh gue dididik sama orang tua, shout out. Gue dididik sama orang tua gue tuh kayak lu harus lebih banyak save daripada spend, supaya siapa tahu nanti ada rainy day yang butuh gitu loh. Cuman doesn't mean gue nggak spend untuk kita keluar go out gitu-gitu. Cuman kayak kita spend. Cuman kayak kita spendnya smart lah, kan nggak tiap minggu, nggak tiap Jumat atau apa kita spendnya gila-gilaan, enggak lah. Cuman ya once in a while oke lah, kan sebagai reward. Cuman gue mayoritas gue save, tapi save gue nggak cuman kayak save gue parkirin di tabungan doang. Cuman gue ada beberapa gue ambil, gue park my money di investments, walaupun ya kita belum make seberapa gila ya, cuman kayak menurut gue investing from a young age, apalagi di saham dikit kayak apa ya, walaupun gue saham ada beberapa di NFT tapi ya udahlah ya. Cuman ya gue jali cuman gue juga ya tadi itu mayoritas bulknya di saving. Cuman ya it depends month to month lah. Cuman some months I'm spending more karena gue lebih sering golf, some months I'm spending more karena gue lagi sering makan luar with my friends, atau kayak temen gue ulang tahun, sahabat gue beliin kado, atau kayak apa kayak yang gitu-gitulah, kan it differs month to month. Cuman gue tiap bulan tuh target gue save as much as I can. Cuman kalau ya kita go out to eat, atau kita go out for drinks, atau kita ya clubbing kayak, ataupun golf atau apa, gue masih bisa gitu lah. Itu gue sih. Nah, ini contoh bagus sih. Gue contoh buruk aja Mal gitu lah. Gue sih ya, gue juga sama kayak Matt sih. Gue emang nabung terus sih. Gue biasa makan di rumah. Kalau bisa ya dimasakin gitu, masakan rumah, masakan dari orang tua. Ya paling gue setiap hari, palingan gue ada budget buat kopi gitu kan. Gue setiap hari, ya gue Ngopi apa? kopi kenangan. Kopi bro. kenangan. Endorse. Ini podcast view-nya banyak loh. Ayo kopi kenangan. Kopi kenangan bro. Menurut gue ya, dari semua kopi kenangan tuh termurah, terus terenak. Americano atau apa? Americano. Kopi kenangan mantan. Oh, enggak. Kenangan mantan lah paling enak. Itu kan yang kopi susu kan yang kenangan mantan. Oh, enggak bro. Kurang. Bro. Americano Gila men, 25.000 bisa dapat kayak yang venti yang di Starbucks bro. Itu gila, tuh lumayan gila sih. Terus bisa double shot. Oke. Wah gila ya itu. Terus apa lagi? Ya cuman makanan doang sih Gojek. Tapi kalau ya basically lu bilang apa? Lu kalau pergi food, keluar. No, kalau Gojek lu berapa persen? 20%, right? Gua termasuk 20% bro ya. Gua 5% buat Gojek. Yes. 95% keluar bro. Sama. Supaya nanti kita kan kita pernah nabung dong. Kita kan ada Enggak, jujur keluar isn't such a bad thing. Kenapa? Kita mikirnya keluar, duit yang spend untuk kita go out itu investment buat apa? Buat kita networking. Nah Itu padahal orangnya sama-sama aja anjir. Iya, karena kan kita banyak teman bajing-bajingan kan, mau ke mana-mana kayak mahal kan. Terus kayak ya udah kita yaudin aja. Yang penting kita ada duitnya kan. Ini kayak ya udah kita go out, we can pay gitu like that. So yeah. Makanya kalau gue go out ya kayak oke, gak apa, who cares. Yang penting seru. Oke. Mau, I will never recover financially from this. I will never financially recover from this. Oke. Asila, tomenaseo? Kalau gua Jago saving nih dia. Ya, Ini jagoannya Jagoan. Jagoan Kemana saving. nih winter nih? Iya. Ya, Gimana sih? gue lumayan banyak nabung sih. Iya. Ya gue paling
duit gue kebanyakan ke golf, kalau nggak ke ya go out lah sama these guys ya. Geng. These guys. Yeah. Wah, tapi Maldini sering nyumbang Jameson jadi gue agak irit. Aman di dompet karena ada yang come true nih. Iya. Habis ini ditagihin ya. Ada germonya si Jangan Maldini. Ya, jadi gue lumayan lah, gue save ya. Tapi lu sehari-hari nggak spend apapun? Gue gojek lah kayak Kopi. Ya gue gojek, enggak gue Sek kayak bau. buat makanan. Oh, buat makanan. Gojek Yeah. buat makanan. Gue nggak suka minum kopi. Terus Itu bagus tuh, financially bagus tuh, nggak suka minum kopi. Iya. Makan terus ya kan gue kadang suka kayak ya beli apa gitu lah. Tapi ya ada misalnya per bulan berapa gitu. Nggak usah banyak-banyak. The nice thing is that kita kan nggak harus bayar rent gitu kan ya. Iya, alhamdulillah kita semua Kita semua ya. Jadi kita beres kalau itu. Terus kayak mobil juga kan. Iya. Ya sekali-sekali sih bensin lah. Tapi kan Ini viewersnya bakal ngira kita spoiled. Gak usah mobil, gak usah. mobil urus lah kadang-kadang. Urus kadang. Kalau udah habis ya gue isi dong. Iya, benar. Kita gas money. Ya. Gas money. Terus apa ya? Ya kebanyakan sebenarnya duit pakai untuk pribadi gitu kan ya. Iya. Ya, jadi gue lumayan lah kalau nabung bisa. Oke, ini sekarang pertanyaan terakhir nih sebelum kita tutup. Kan udah pada kerja lama nih, udah berapa bulan, setahun gitu. What's the biggest thing you guys splurge on yourself? Not going out, kayak beli something aja for yourself, gitu. Physical gitu. Something fisik yang lu splurge dan sampai ini lu punya, gitu. Ini gue cuman satu sebetulnya. Karena gue kebanyakan go out, jadi gue gak ada duit lagi untuk spend. Gue cuman spend untuk ini doang nih untuk gue. Udah ini satu. Kalau gue golf wedge, gue waktu itu kemarin beli. Itu gue udah mikir kayak, walaupun duit udah tipis, gue udah kayak udahlah kayak gue daripada ini untuk pakai minggu depan go out, mendingan gue pakai sekarang supaya otak gue udah kayak udah gak bisa spend lagi minggu depan kayak gitu. Dan dapat barang fisik nih yang gak bakal keluar pas gue ke toilet gitu kan. Ini kayak bakal tetap ada terus seumur hidup. Jadi untuk gue sih golf wedge gitu. Udah itu doang sih. Gue gak spend apapun lagi selain itu. Ya kalau gimana? Lu dulu Shil, apa lu? Lu siapa? Apa sih? Barang fisik ya. Barang fisik. Apa ya? Barang fisik. Gue udah tahu kayak bukan ini ya. HP. Hah? Apa lagi? HP. Oh, di HP gue dapet hadiah ulang tahun. Oh, ada hadiah ulang tahun. Apa ya barang? Enggak, gue sih kayak beli tiket gitu sih. Oh, tiket pesawat. Paling ya Oh, Desember iya. lu ke US. Miss ya? USA over here. Oke. Ya, habisnya di situ. Habis di situ. Berat sih, Oke. lumayan berat. Lumayan berat. Oke, Matt apa nih Matt nih? Gue penasaran nih Matt. Gue masalahnya Skin molek. salah aja. Enggak. Gitu. Cuman kayak gue I go big or I go home son. Okay. Enggak lah, cuman gue jujur aja big spend gue so far udah gajian gitu ya. Paling 2 hal sih. Satu stick golf. Gue beli 3 iron. Ya, oke. Buat para golfer out there. Yeah. Cuman abis itu gue beli, ini agak iseng sih, tapi gue beli NFT lah. Nggak usah tau lah harganya, cuman kayak ya berapa enggak, waktu itu gue beli karena waktu itu kan lagi turun. Oh, sekarang lagi turun banget, Iya, bro. makanya Gila. terus makanya gue nyesel kenapa gak belinya sekarang Buat gitu kan. bani NFT, bro. Iya. Iya gitulah. Tapi ya 2 itu aja sih. 2 itu, So oke. far. Lu mal? Gue sih belum spend apa-apa ya. So gue gak tahu gue ada. Nah ini nih guys, mungkin dari sini semua juga udah baru nyadar ya nih, milenial kayak gitu tuh gak terlalu materialistik kita ya. Iya. Kita lebih banyak duit di service ya. Iya, bro. Restoran, bar, experience. Kita jarang beli barang. Gak pernah. Dude. Kan itu berbagai kita membagikan untuk menyumbang kepada ekonomi Indonesia. Gila. Bayangin men, kita kemarin ini terakhir. Kemarin kita kan karaoke ya. Oh my god. Terus di karaoke itu gue juga agak shock pas tiba-tiba besoknya dapat tagihan Invoice-nya. sebanyak itu mal. Oh my Nah, gosh. dengan tagihan itu gue bisa beli standing desk di Tokopedia.
gue bisa beli skin Molek yang legendary, bro. Nah, tapi kita tetap. Nah, gue tanya lagi ke lu mendingan itu atau skin Molek dan Standing Desk? Gue masih tetap milih itu. Gue beli itu sih experience, bro. Experience. Pengalaman. Men, Pengalaman. namanya meja sama skin Molek mah masih bisa dibeli nanti. Iya. Tapi ya namanya experience tuh nggak kalau udah lewat udah lewat. You can buy things, but you cannot buy time, bro. Iya. Fuck, man, good. I quote me, bro. Oke, dah. That's it. Alright. Thank you guys for hearing us ramble. Thank you. Sorry banget ya hiatus berapa bulan? 7 bulan? 6 bulan? 5 bulan sih, bro. 5 bulan, 5 bulan. Okay, but we back. We back. Guess who's back? Back Back again. again. Hey, okay. Alright, peace. Thank you Ashila. Thank you Peace. Matt. See you guys next Thank week. you. Bye bye.